Shalom sahabat GPIB dimanapun berada, jumpa kembali dalam program Naikol bersama dengan saya Pendeta Lesmarianti Simanjuntak, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, Bajem Eklesia Nangasilat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada malam hari ini Tuhan kami akan disapa oleh pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan juga mengerti dalam setiap keterbatasan kami. Bahkan kami dimampukan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 demikian. Jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sahabat GPIB, surat ini merupakan surat Paulus kepada Timotius, rekan yang dianggap sebagai anak rohaninya. Paulus telah menempatkan Timotius di Efesus untuk melakukan pekerjaan yang tidak mudah, yaitu di dalam pergumulannya menentang ajaran sesat, dan juga ia menguatkan rekannya sebagai pemimpin gereja agar setia dalam tugas panggilannya. Sebagai pemimpin umat bukanlah tugas yang mudah, apalagi pada waktu itu Timotius masih muda. Meskipun demikian, Paulus ingin Timotius setia dalam panggilannya sebagai pemberita Injil Kristus. Dalam bacaan ini, Paulus menyampaikan adanya kemungkinan tentang ketidakhadirannya atau halangan untuk dia bisa bertemu dengan Timotius dan jemaat di Efesus. Oleh sebab itu, ia mempersiapkan dan juga mempercayakan tugas itu kepada Timotius untuk menggantikan Paulus dalam membina jemaat. Paulus mempersiapkan Timotius sebagai generasi penerus dalam memimpin dan membina jemaat sebagai keluarga Allah, atau dalam bahasa aslinya bisa diartikan bagaimana jemaat berlaku di dalam rumah Allah. Jemaat juga merupakan rumah Allah, bait Allah di mana Allah berdiam di dalamnya. Oleh sebab itu, jemaat harus jadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang berisi Injil Kristus, serta melakukan kehendak Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ini adalah tanggung jawab yang berat bagi jemaat dan kita semua pada saat ini, bahwa untuk bersaksi berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak diri sendiri, dan untuk memuliakan Allah dalam setiap kesaksian kita. Pada bagian ini Paulus menyampaikan bagaimana cara hidup atau cara berperilaku sebagai keluarga Allah melalui pengalaman akan Kristus yang telah menerima anugerah Allah dan telah diselamatkan, serta tanggung jawab iman sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus. Orang beriman yang hidup dalam Kristus akan selalu menghasilkan buah ketaatan yang benar dan juga memuliakan Allah dalam kehidupannya. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang pertama adalah, sebagai keluarga Allah yang dimaksud ini tentu bukan persoalan berdasarkan garis keturunan ataupun hubungan darah, melainkan tentang persamaan dan tujuan dalam memahami dan mengenali serta mengakui Allah yang memimpin dan mengepalai gereja, persekutuan yang di dalamnya terdapat keluarga Allah. Sebagai keluarga tentu akan merasa prihatin dan bertanggung jawab bagi setiap hal-hal yang dikonsumsi dalam pengajaran sebagai kebenaran di dalam kehidupan mereka.
Di dalam kebersamaan pelayanan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tentunya banyak hal yang dapat mengecewakan kita, membuat kita tidak percaya diri, menguras tenaga dan pikiran kita karena berbeda cara pandang. Namun sebagai keluarga Allah, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini bermakna bahwa kita tidak pernah sendiri dan juga Tuhan akan menolong dan membantu kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan yang diutus karena Allah akan menolong dan menopang kita lewat berbagai cara. Bisa saja lewat rekan sepelayanan, bisa saja lewat jemaat, atau bahkan orang asing yang tidak kita kenal sama sekali, ia bisa gerakkan untuk menopang kita. Sebagai keluarga, perbedaan pandangan bukan hal yang bisa merusak, memutuskan, dan juga menghancurkan hubungan kekeluargaan. Karena apa? Karena hubungan itu dibangun dan dilandasi oleh kasih Kristus yang menutupi banyak sekali pelanggaran, namun tidak juga ia kompromi terhadap penyesatan dan dosa. Sebagai keluarga di dalam Kristus, itu bermakna bahwa tanggung jawab pengajaran dan pemahaman tentang Injil Kristus yang harus diberitakan di tengah banyaknya ajaran yang dapat menyesatkan bahkan merusak hubungan kita sebagai rekan dan keluarga di dalam Allah merupakan tugas bersama dalam tanggung jawab iman moral pada pembentukan karakter, pemahaman dan iman saudara kita. Yang kedua, Paulus merindukan dan tetap memberikan perhatian bahkan doa bagi Timotius. Bahkan ia juga menopang Timotius di dalam nasihat dan juga semangat. Bahkan ia juga tidak melupakan jemaat yang pernah ia layani dan bimbing agar berjuang di dalam pelayanan. Paulus sangat peduli dengan orang-orang yang dilayaninya. Bahkan ketika terpisah oleh jarak dan waktu, tempat, kepedulian itu tetap ia tunjukkan. Sahabat GPIB, dalam pelayanan Paulus paham yang mereka butuhkan bukanlah hikmat manusia. Karena hikmat manusia dapat menyesatkan kita tentang cara berpikir dan cara memahami. Tetapi apa yang dibutuhkan adalah hikmat Allah yang sumbernya berasal dari firman Allah. Firman Allah merupakan fondasi yang kokoh untuk berdiri di tengah banyaknya ajaran yang dapat menyesatkan dan menentang kebenaran Tuhan. Bahkan firman Allah itu bisa mengerahkan kita pada harapan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dalam menanggung segala penderitaan di dalam pelayanan dan penugasan kita. Sahabat GPIB, seperti halnya teladan Paulus, kita sebagai keluarga di dalam Allah, dalam persekutuan, pekerjaan, dan dalam masyarakat, hendaklah kita saling menopang, menguatkan dan juga saling mendoakan satu dengan lainnya agar kita bisa sehati sepikir serta tidak mencari kepentingan sendiri di dalam karya dan pelayanan kita, agar kita juga mampu melakukan tugas panggilan kita untuk bersaksi bagi banyak orang dalam pengajaran, dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan dan teladan kita. Ketika gereja sebagai wadah pembinaan dalam pengajaran, pemahaman dan pemberitaannya haruslah berlandaskan firman Allah, maka banyaknya ajaran yang menyesatkan lewat kecanggihan teknologi tidak akan membawa gereja pada kehancuran karena umat dibangun, dididik, dibina dengan dasar yang kokoh, yaitu firman Allah di dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri sapaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan mampukan kami Tuhan agar kami juga senantiasa dalam tugas panggilan kami. Kami setia, tekun dan juga bersemangat. Bahkan kami memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas kami. Bahkan di dalam
segala penderitaan dan tantangan yang kami hadapi, kami tidak mundur dan juga menarik diri dalam persekutuan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat pada malam ini. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami agar kami dibangunkan pada pagi hari melanjutkan karya lain kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sampai jumpa kembali. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.